Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Redo Salihin, NIM C0303180001 dari Prodi Teknik Informatika kelas A semester 6 Politeknik Negeri Banjarmasin. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang evaluasi desain antarmuka untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer dengan dosen pengampu yaitu Bapak Aulia Akhiran Syahidi, SPD MKOM. Dan di sebelah saya bisa memperkenalkan diri juga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Banjari, Prodi Teknik Informatika, kelas A TI 6A. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Rahmatullah dari kelas TI 6A semester 6. Ya, langsung saja di sini kami ingin mempresentasikan tentang evaluasi desain antarmuka pengguna pada mata kuliah IMK. Pertama akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Muhammad Iqbal Al-Banjari. Tunggu dulu di share screen dulu. Apa sudah kelihatan? Sudah. Ya. Kelihatan. Ya, kepada teman saya Muhammad Iqbal dipersilakan untuk menjelaskan. Yang pertama, artikel jurnal 1, judul aplikasi augmented reality seluler dengan multi interaksi untuk solusi pembelajaran dengan topik perangkat jaringan komputer, desain efektivitas antarmuka dan pengalaman. Nama jurnal Konferensi Internasional ketiga tentang Pendidikan Kejuruan dan Teknik Elektro (ICVII), halaman 1-7, tahun 2020, penulis Subandi Yuniriyadi, Aulia Ahrian Syahidi, dan Amran Mohammed. Tujuan penelitian sebagai solusi pembelajaran di inovasi menghadapi era pendidikan 5.0 untuk siswa SMK pada topik perangkat jaringan komputer. Kami promosikan dalam tulisan ini. Tujuan dari penelitian ini adalah menerapkan aplikasi berbasis teknologi AR dengan memaksimalkan seluruh interaksinya dalam proses pembelajaran tentang perangkat jaringan komputer agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami fungsinya, kemudian melakukan penilaian user interface dalam kurung UI dan user experience dalam kurung UX. Next. Metode penelitian. Kajian keefektifan AR Konde sebagai media pembelajaran perangkat jaringan komputer untuk meningkatkan nilai siswa dalam kurung hasil belajar. Dalam penelitian ini menggunakan one group, pretest, and post-test design yang terdiri dari 3 langkah, yaitu 1. Prates, 2. Intervensi dengan aplikasi AR Konde sebagai media pembelajaran perangkat jaringan komputer, 3. Tes akhir. Dalam desain penelitian ini, siswa awalnya diberikan pretest, kemudian mereka diberikan spidol dari beberapa makalah dan diajak untuk menginstal aplikasi AR Konde di smartphone masing-masing. Mereka harus melalui proses pembelajaran perangkat jaringan komputer ini menggunakan media AR Konde lengkap untuk mengenal dan memahami. Akhirnya, post-test selesai. Kami akan membandingkan nilai siswa pada pretest dan post-test. Next. Ini adalah tampilan aplikasi. Gambar 1, simulasi router pada AR Konde. Gambar 2, simulasi kabel jaringan pada AR Konde. Gambar 3, simulasi topologi pada AR Konde.
Next. Ini adalah hasil evaluasi user interface. Next. Kesimpulan, penggunaan AR Condet telah diuji dengan hasil yang dapat meningkatkan efektivitas belajar dengan skor 67,41, maka sangat-sangat setuju bahwa aplikasi telah mengadopsi UI dengan skor 98,70% dan sangat setuju bahwa aplikasi juga telah mengadopsi elemen UX dengan skor 98,94%. Aplikasi AR Condet dinilai sangat menarik dari segi desain interaksi, UI atau UX, dan membuat siswa antusias belajar sehingga sangat direkomendasikan sebagai solusi untuk menarik minat dan memberikan kemudahan dalam mempelajari perangkat jaringan komputer. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, terima kasih Muhammad Iqbal Al-Banjari sudah menjelaskan mengenai topik pertama, yaitu tentang aplikasi AR Condet. Yang kedua ada artikel jurnal kedua, yaitu dengan judul Evaluasi Heuristik Desain Antarmuka atau Interface Portal Mahasiswa, Studi Kasus Portal Mahasiswa Universitas X. Nama jurnal Metris, halaman 1-6, tahunnya 2015, penulisnya Dino Kaisaron. Metode penelitian dalam jurnal ini yaitu menggunakan evaluasi heuristik versi Molik dan Nielsen tahun 1990 sebagai pendekatan dalam melakukan evaluasi terhadap suatu sistem manusia-mesin, man-machine system, kaitannya dengan kemudahan penggunaan atau usability. Dan ini ada tampilan-tampilan di dalam portal mahasiswa tersebut. Yang pertama, ini ada gambar 1, yaitu evaluasi feedback pada portal mahasiswa. Suatu sistem harus selalu menginformasikan pengguna atau user apa yang sedang berlangsung melalui umpan balik atau feedback dalam waktu yang tepat. Pada kasus gambar 1 ini ditunjukkan dengan menggunakan running bar di bagian bawah ketika suatu sistem sedang berjalan. Kemudian gambar 2 ada evaluasi metafor. Evaluasi ini mengkritisi suatu sistem harus didesain dengan menggunakan bahasa yang mudah. Bahasa yang mudah dipahami, bahasa awam atau para penggunanya, dengan kalimat, ungkapan, dan konsep yang dikenal oleh pengguna. Pada kasus gambar 2 itu, evaluasi metafor perlu ditingkatkan karena kondisi sekarang dapat menyebabkan persepsi para pengguna menjadi berbeda, ditandai dengan bahasa yang ambigu. Salah satunya adalah pada kata registrasi. Yang ketiga, gambar 3 ada evaluasi navigation. Evaluasi ini dimaksudkan agar pengguna dengan mudah menavigasi suatu sistem. Salah satu contoh yang biasa digunakan ketika pengguna ingin keluar dari sistem yaitu exit ketika melakukan suatu kesalahan, serta untuk menghindari sistem bertambah rumit atau kompleks. Pada kasus gambar 3 itu sudah terlihat user control dan freedom atau navigation yang ditandai dengan tanda X pada kanan atas tampilan, dan beberapa menu yang ditampilkan seperti send, choose file, dan lainnya. Kemudian selanjutnya ada gambar 4, yaitu evaluasi konsistensi. Evaluasi konsistensi dimaksudkan agar suatu sistem menjadi standar, konsisten dalam hal penulisan kalimat, jenis huruf, dan sebagainya. Hindari penulisan kalimat, huruf, dan situasi lainnya yang berbeda, sehingga menimbulkan kesan tidak standar dalam suatu sistem. Pada kasus ini, konsistensi belum terlihat atau perlu diperbaiki, karena ada beberapa menu yang menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
Selanjutnya ada gambar 5 yaitu tentang evaluasi prevention pada portal mahasiswa. Evaluasi ini hampir serupa dengan evaluasi navigation tadi, tetapi yang lebih diutamakan adalah pencegahan pengguna ketika melakukan kesalahan. Desain yang dapat mencegah pengguna untuk melakukan kesalahan merupakan sebuah hal yang penting dalam suatu sistem. Dalam kasus ini, menu yang digunakan adalah tombol X dan sensor. Selanjutnya ada gambar 6 yaitu tentang evaluasi memori. Evaluasi ini berkaitan dengan beban kerja atau memori pengguna sistem. Minimumkan penggunaan ingatan dalam suatu sistem. Pengguna sebaiknya tidak perlu untuk mengingat ketika hendak menjalankan suatu sistem. Pada kasus ini perlu peningkatan pada evaluasi memori. Sebagai contoh, pada kolom jumlah dalam gambar 6, ada beberapa mahasiswa yang memiliki angka 0. Beban kerja memori akan meningkat ketika pengguna perlu mencari siapa saja mahasiswa yang memiliki angka 0. Hal ini dapat disiasati dengan melakukan pengurutan dari mahasiswa yang memiliki jumlah tertinggi hingga terendah. Selanjutnya tentang efisiensi. Kecepatan dan ketepatan ketika menggunakan suatu sistem merupakan hal yang perlu diperhatikan. Terlebih bagi pengguna baru, pada kasus ini efisiensi sudah baik dan perlu ditingkatkan. Selanjutnya gambar 8, yaitu tentang evaluasi desain. Perlu diperhatikan 4 prinsip dalam desain tampilan atau visual, yaitu kontras, repetition atau pengulangan, alignment, cahaya atau proximity. Pada kasus ini, evaluasi desain sudah cukup baik dan perlu peningkatan. Selanjutnya, gambar 9 ada evaluasi recovery pada portal mahasiswa. Pesan atau tampilan ketika melakukan kesalahan sebaiknya disampaikan dalam bahasa yang jelas atau baku. Pada kasus ini, recovery belum terlihat. Sebagai contoh, ketika pengguna melakukan login dan gagal, tidak diketahui pada menu apa pengguna gagal, apakah sudah memasukkan user ID atau password. Pada gambar 9. Kemudian terakhir ada gambar 10 tentang evaluasi help. Kolom atau action help merupakan salah satu kolom yang perlu ada dalam suatu sistem, sehingga dapat membantu pengguna ketika menghadapi masalah atau kesulitan. Pada gambar 10 itu belum terlihat menu help sehingga perlu penambahan menu tersebut. Kemudian ini ada rangkuman hasil evaluasi tadi pada portal mahasiswa, yaitu ada 10 penilaian. Yang pertama ada visibility of system status atau feedback. Rekomendasi dari gambar 1 tadi perlu adanya peningkatan dalam evaluasi, diantaranya notifikasi atau feedback ketika mengupload suatu file sudah berhasil. Yang kedua ada match between system and the real world atau metafor tadi. Perlu adanya penambahan ikon atau gambar yang merepresentasikan menu utama. Yang ketiga user control and freedom atau navigation. Sudah ada tombol exit pada portal mahasiswa, tetapi perlu adanya penambahan undo atau redo pada portal. Yang keempat, konsistensi and standard. Perlu adanya konsistensi dalam bahasa yang digunakan tadi, baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Yang kelima, error prevention. Perlu adanya suatu evaluasi yang khusus membahas tentang pencegahan kesalahan ini. Salah satunya dengan desain yang membedakan antara primary dan secondary action. Yang keenam tadi recognition rather than recall atau memory. Evaluasi ini perlu ditekankan kembali pada bagian lain dalam portal mahasiswa tadi. Yang ketujuh ada flexibility and efficiency of use atau efisiensi. Evaluasi ini perlu ditekankan kembali pada bagian lain dalam portal mahasiswa tadi. Yang ke-8, aesthetic and minimalist design. Desain dan warna pada masing menu utama dapat dibedakan sedemikian rupa sehingga memudahkan dan menarik mahasiswa dalam penggunaan portal. Yang ke-9, help user
recognize, diagnose, and recovers from errors atau recovery. Penambahan informasi mengenai cara pengisian user ID dan password pada saat mahasiswa hendak login portal. Yang 10, help and documentation. Perlu adanya menu baru, yaitu menu help atau AS yang berisi tentang manual penggunaan pengoperasian portal. Terakhir, kesimpulan dalam jurnal tadi yaitu secara umum desain antarmuka atau interface pada portal mahasiswa sudah cukup baik berdasarkan evaluasi heuristik. Tetapi ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan agar kemudahan penggunaan atau usability menjadi lebih baik lagi, dan karakteristik kemudahan penggunaan atau usability berdasarkan evaluasi heuristik. Ada beberapa poin yang perlu dikaji kembali, seperti yang telah dibahas. Beberapa hal sebagai masukan atau saran, yaitu pertama, portal mahasiswa harus dapat mengakomodasi mahasiswa, terutama dalam hal kemudahan penggunaan atau usability bagi para responden. Yang kedua, metode evaluasi heuristik dapat digunakan sebagai panduan dalam pengembangan portal mahasiswa, hubungannya dengan kemudahan penggunaan atau usability bagi para responden. Selanjutnya itu evaluasi user interface, yaitu aplikasi chat barber yang akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu Muhammad Faisal Rahmatullah. Kepada Muhammad Ya, Faisal. terima kasih. Terima kasih kepada saudara Riadus yang telah memberikan waktu kepada saya untuk melanjutkan presentasi ini. Di sini aplikasi yang akan kami evaluasi adalah aplikasi chat barber, dan URL aplikasinya seperti yang tampak pada PowerPoint. Aplikasi chat barber ini adalah aplikasi penjualan jasa barbershop yang dapat digunakan untuk melihat harga, informasi terkini, dan juga serta melakukan booking jasa. Metode evaluasi yang digunakan untuk mengevaluasi aplikasi chat barber ini adalah instrumen dari metode heuristik yang diadaptasi dari Agarina dan kawan-kawan. Pengisian kuesioner menggunakan skala Likert dengan rentang 0 hingga 4. Ya, next. Ya, di sini tampak antarmukanya dari aplikasi chat barber tersebut. Di sini ada navigation bar yang ada 5, yaitu di sini ada menu utama dan juga di sini ada redeem price. Di sini juga ada price atau daftar harga dari harga jasa yang ditawarkan pada barbershop tersebut, dan di sini ada daftar dari pesanan kita serta ada informasi mengenai akun. Ya, next. Ya, di sini ada tabel instrumen evaluasi dan skala pengukuran. Di sini ada beberapa variabel penilaian dan juga instrumennya dengan rentang penilaian dari 0 sampai 4. Di sini poin 1 ada visibility atau kejelasan informasi, kesesuaian waktu, konsistensi, dan match between system and the real world, terminologi menu dan form yang komunikatif, penggunaan gambar yang komunikatif, pemilihan warna, penggunaan tata bahasa, user control and freedom, kemudahan navigasi, pembatalan sebuah operasi, konsistensi standar penulisan, dan di sini konsistensi standar penulisan, konsistensi data dan proses, recognition rather than recall, adanya keterangan pada tombol, adanya pesan kesalahan, notifikasi, dan di sini prevention error system, notifikasi input informasi, pencegahan penggunaan dalam membuat kesalahan, flexibility and efficiency of use, sistem yang ada mempermudah dan mempercepat pengguna dalam melaksanakan setiap tugas, desain interaktif, pemilihan warna tulisan dan latar belakang, ukuran tulisan, pengelompokan informasi, help and documentation, bantuan saat adanya pesan kesalahan, dokumentasi, panduan secara online. Next. Ya, ini adalah hasil evaluasi dari poin-poin yang ada sebelumnya, dan nilai-nilai ini didapatkan dengan cara
merata-ratakan akumulasi nilai dari 3 responden yang ada. Dan berikutlah ada yang nampak pada PowerPoint tersebut, nilai-nilainya yang sudah kami rata-ratakan. Ya, next. Hasil evaluasi desain antarmuka. Berdasarkan hasil evaluasi yang diambil setelah mengajukan 21 pertanyaan kepada 3 responden, rata-rata skor hasil evaluasi yang didapatkan adalah 2,60 dengan predikat cukup baik. Aplikasi Chat Barber sendiri memiliki desain yang cukup menarik walaupun agak monoton karena hanya ada 2 warna yang dominan. Alangkah baiknya jika paduan warna pada aplikasi tersebut ditambah sehingga tidak monoton bagi pengguna serta menambahkan tulisan pada ikon yang ada serta menambahkan deskripsi penggunaan yang lebih detail lagi sehingga pengguna yang masih awam bisa lebih cepat dan mudah memahami penggunaan aplikasi tersebut. Ya, dan mungkin sekian dari presentasi yang bisa kami sampaikan. Sekian dari kami dan terima kasih. Dan saya kembalikan lagi kepada teman saya, Riyadus. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami tadi mengenai evaluasi desain interface. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.